Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi di Koma Adventure. Hari ini episode yang ke-13. Episode 13. Kemarin mohon maaf tidak bisa online karena online sih, tidak bisa merekam karena full hujan seharian. Hari ini kita baru mau shoot, tapi lihat langitnya. Tada! Hujan lagi kayaknya hari ini sudah gelap. Orderan pertama, ayo kita ambil dulu. Kayaknya seru kan kerjaan online itu. Nah, ini yang bikin seru sebenarnya. Enjoy the view. Iya, saya suka jalan. Nah, lihat tuh bawahnya. Ini 3x3. Nice. Mantap guys. Selamat sore kawan-kawan. Jumpa lagi di Koma Adventure episode yang ke-13. Hari ini full hujan dari tadi siang. Pagi sempat cerah, mau online, pas saya beres rapi-rapi tahu-tahu langitnya gelap. Luar biasa. Hari ini kita mungkin tidak ada kesempatan shoot banyak karena lihat awan ini cukup merata. Semua masih cukup pekat ini. Semoga saja nanti malaman agak membaik. Ya, hari ini sayang sekali sih tadi ya, ada sedikit story yang terlewat jadinya. Kebetulan tadi ada sedikit pengalaman kurang mengenakan. Ini salah satu drama dalam kehidupan ojol. Jadi mungkin saya ceritakan saja. Semoga bisa menghibur kawan-kawan dan menjadi referensi dan juga masukan. Akan ya begitulah kehidupannya. Ya, jadi singkat ceritanya gini, tadi saya dapat orderan antar nasi dari ya kurang lebih 3 kilo lah jaraknya ke tempat itu, si babi guling gitu. Nah, ketika sampai di lokasi, kebetulan ini sebuah kos-kosan atau apartemen, saya kurang paham, tapi tempatnya bagus dan dia punya security gitu. Nah, di note-nya itu memang sudah ada tulisan nanti tolong titip ke security, minta antar ke kamar. Ya mungkin kalau bayangan saya, karena ini kan mungkin agak elit gitu ya, sampai ada satpamnya kos-kosannya, ya privacy dijaga gitu kan. Akhirnya saya datang ke sana, nyamperin. Memang lagi ada pekerjaan juga di sana, pekerjaan paving, dan security-nya tuh duduk dalam jauh gitu kan. Ya samperin aja ke mejanya, Pak, ini ada antaran untuk kamar sekian gitu. Pesannya titip di security. Tuh, saya kasih tahu. Terus ditahu juga dia nanti minta diantar sama security-nya. Gitu. Nah, awalnya tidak ada kenapa-napa. Bahkan waktu saya mau info ke customer-nya, seperti biasa, Pak, foto ya, izin foto dulu, saya perhatikan ke bapaknya itu. Dia tidak kenapa-napa. Apa mungkin dia sibuk main HP? Apa gimana tuh? Sampai dia tidak mendengar. Saya sambil menunjukkan HP saya sedikit gitu ke dia, tapi dia tidak ada respon. Nah, begitu saya keluar dari sana, saya kan sudah selesai kirim, dikejar saya tiba-tiba. Bapaknya ngomel, entah karena dia merasa kok saya security disuruh nganter gitu kan, atau gimana. Nah, dia komplain ke saya, coba lihat dulu sini orderannya. Saya jelasin, Pak, saya sudah terima orderan baru, udah masuk, yang tadi kan udah saya selesaikan gitu. Gimana saya mau ngasih lihat Bapak?
Dia nggak percaya. Wah, berdebat lah di situ, ngobrol-ngobrol. Akhirnya terus saya bilang gini, Pak, gini aja Pak, ini lagi hujan, saya udah kadang kesel tuh. Kalau memang saya bohong Pak, saya sambar petir nih Pak. Bapaknya masih nggak percaya lagi. Lalu terus dia kejar ke saya. Mana buktinya? Aduh. Kira saya ladenin detik gini. Ya udah Pak, gini aja, saya maaf deh kalau ada salah gitu. Daripada saya berdebat dan saya masih ada 2 orderan gantung kan. Ya sudah, saya pakai cara cepat saja. Masih bapaknya ngomel. Terakhir saya mau salamin dia, masih juga dia. Astaga. Ini saya udah mau nyampe lokasi dan ini sepertinya sudah mulai gerimis kembali. Saya harus pasang jas hujan lagi ini. Aduh, belum 5 menit saya lepas. Inilah drama hari ini. Termasuk hujannya ini. Pokoknya hari ini seru dah. Ada aja sih memang. Bapaknya itu, wah, saya juga sempat kesal tadi, emosi dengerin dia. Karena dia menuduh kita gitu, kayak kita bohong gitu, kita nggak bisa ini. Semoga ya kedepannya baik yang mengorder maupun yang jaga di sana ada koordinasi gitu kan. Siapa tahu biasanya saya kalau nganter di hotel kan dikasih tip. Bapaknya kurang tip kali ya. Oke deh, ini udah sampai, saya off dulu ya. Ya, lanjut. Ini kondisi udah mulai gerimis nih. Sebelum gerimisnya besar, saya mau coba sedikit lebih cepat. Ada yang mau saya tunjukkan ke kalian. Oke, semoga kira-kiranya kita bisa sempat ya ke sana. Soalnya ini agak susah diprediksi sekarang kondisi cuacanya. Di Bali udah 2 hari beruntun hujannya dengan intensitas sangat tinggi. Walaupun tidak hujan, dia gerimis halus, gerimis mengundang penyakit maksudnya. Karena udah 2 hari ini sepertinya akan banyak yang batuk pilek deh. Terutama flu ini karena cuacanya sungguh-sungguh tidak enak. Panas tapi lembab. Ya, kemarau basah kata para ahli. Ya, aduh, netes lagi. Deres ini. Karena saya nggak tahu nih di kamera apakah bisa terlihat apa tidak. Ya, saya coba dulu sedikit. Saya mungkin ambil sedikit gambar dulu. Dan ini dia keindahan yang ada di Bali. Yeah. Kayaknya seru kan kerjaan online itu. Nah, ini yang bikin seru sebenarnya. Enjoy the view. Iya, saya suka jalan. Nah, lihat tuh sawahnya. Di kanan juga. Mantap guys. Walaupun lagi hujan-hujan begini, rasanya kayak gimana gitu. Jadi memang salah satu istimewanya kalau kalian kerja di Bali, terutama kerjaan online, ya ini view-nya itu, bonusnya adalah view. Tapi bencananya adalah ketika malam-malam kalian disuruh nerobos ke sawah. Seperti yang sudah kemarin di episode sebelumnya. Setidaknya ada 2 episode yang terdokumentasi. Saya harus nembus sawah atau jalan yang berlumpur. Nah, itulah salah satu resikonya. Jadi di balik fun-nya, di belakangnya juga ada yang tidak menyenangkannya. Nah, tentunya kalau masalah yang tidak menyenangkan itu di mana-mana hampir sama sih ya. Mulai dari orang yang mengesalkan, kayak tadi ketemu bapak yang menyebalkan itu security-nya. Kalau saya seumur-umur tuh ada berapa kali ya yang ngerjain online tuh, kalau nggak salah ada 3 kali itu ketemu security yang sejenis serupa. Kita ikutin instruksinya, nah dia maunya mau dia. Nah, aduh, ini kalau kayak gitu, waduh, berdebat lah itu udah pasti.
Nah, jadi kadang-kadang mohon maaf ini yang kalian yang menjadi ya customer kadang harus juga jeli ngelihat situasi. Kadang-kadang kita yang ngirim itu terpaksa gitu loh. Terpaksa kenapa? Eh, Satu nih kejadian. Kadang-kadang orderan diminta diantar tapi dicegat sama security-nya. Jadi dia yang mau jadi hero-nya di sana gitu kan. Ya is oke, kita nggak apa-apa, nggak masalah juga. Malahan seneng kayak gitu. Yang kedua yang kayak alamin tadi, bukan jadi bukan jadi hero. Pesannya kan dititipin, ternyata dia keberatan. Nah, orang itu keberatan dititipin. Waduh. Nah, kalian harus jeli-jeli juga ini. Gimana sifatnya? Ya mungkin dia gaji kecil kali kan, jadi kesel gitu. Desperate, tunggakan banyak, utang banyak, nah udah dah komplit lah itu. Mungkin kalian bisa bantu dia dengan ngasih tips lah sekali biar dia lebih rajin. Kalau dulu caranya kita gitu ya, kalau ada tom security lihat dia ogah-ogahan itu kayak kode halus bro. Tolonglah kasih saya tips gitu. Nah, itu salah satu yang kode bahasa alam yang harus kita pahami. Wih, ini biasanya depan sana agak menggenang. Nggak mau enggak ya, karena hujannya udah lumayan lama loh ini dari tadi. Dan hari ini hujannya tuh lumayan deras. Lebih deras dari kemarin. Nih, lihat airnya tuh. Aliran airnya sudah tinggi. Nih, sawah udah tergenang tuh. Nih enak nih, bakso selingsing. Tadi saya ngambil bakso dari cabangnya, tapi yang ini yang pertamanya. Dua-duanya enak kok, tenang aja, itu satu yang punya. Kayaknya dapur utamanya di tempat yang tadi, di tempat yang nomor 2. Soalnya ada rumah dan mobil gitu di situ. Kalau di sini kan tidak. Nah, oke, lanjut lagi. Saya sepertinya mau off-kan dahulu. Nanti kalau ada kesempatan lagi untuk nge-record, saya akan record lagi. Ini kayaknya agak basah nih lensanya nih. Hari ini tampaknya dari kepolisian siaga penuh. Di setiap simpangan di Raya Dalung ini ada patroli, ada polisi. Atau mungkin waktunya pelatihan kali ya. Karena biasanya tiap-tiap tahun itu ada aja masa-masa di mana sebetulnya taruna kepolisian itu mereka PKL, praktek kerja lapangan. Itu bahasa saya sih, tapi nggak tahu bener apa nggak sebutannya itu. Yang tahu boleh tambahin ya. Untuk jalanan hari ini di Dalung Permai ini lancar. Saya melihat ada 3 cegatan, 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang dijaga oleh polisi dari tadi sore di sekitaran sini. Dan mungkin karena pengaturan ini yang membuat arusnya lebih lancar sekarang. Karena biasanya kalau lagi hujan-hujan gini, trafiknya padat. Jadi agak susah kalau mau jalan cepat. Even buat motor pun juga kadang-kadang sulit kita buat bergerak. Nah, ini jalur sebelum masuk Gatot Subroto sudah padat ini. Ya bisa dimaklumi karena ini jam-jam pulang kerja, jadi terjadi penumpukan arus. Untuk saat ini saya dapat orderan sushi sultan lagi. Kayaknya sering saya dapat di sana. Gimana gitu, padahal tadi posisinya jauh itu. Lumayan jauh ke sana, tapi saya pikir ambil aja lah. Karena ongkosan tarifnya juga cukup wow. Walaupun lu ngirimnya juga lumayan jaraknya. Ya yang gitu-gitu saya seneng sih. Karena ibaratnya kita jalan jauh, apalagi ke tengah kota gitu kan, dapat tarif yang oke. Itulah yang kita cari. Oh mungkin tadi tersendat saja sih ya, tidak sampai macet sih. Karena tidak ada apa ini sebenarnya di sini kita lihat.
sedikit tersendat jalannya. Untuk hujannya nampaknya sudah berhenti untuk sementara ini, tapi awan gelap masih kelihatan di sana. Sebelah kanan kita tuh gelap sekali. Kalau hari ini hujan lagi terus sampai malam, sampai pagi nih bisa jadi, mungkin bisa mengganggu aktivitas di keesokan hari. Karena tadi air sudah cukup tinggi. Kalau masih terus hujan bisa jadi mulai banjir di mana-mana. Titip aja di lobi. Oh ya oke lah. Tadi suruh titipkan antaran ini ke lobi. Cuma Philadelphia Sushi and Oyster ini biasanya tidak tahan lama karena mereka tidak pakai pengawet dan hanya pakai es batu. Mereka dikasih kotak kayu kayak memperlambat proses pencairan, tetapi tetap saja tidak bisa sampai berjam-jam atau terlalu lama. Oyster tuh mentah ya biasanya. Saya sih belum pernah nyoba, tapi biasanya mentah. Nah, sudah mulai ada genangan sedikit di sini. Ini tadi pas hujan lebih tinggi lagi. Untuk lalu lintasnya terpantau lancar, ramai tapi lancar. Kemungkinan juga orang pulangnya bertahap, cicil karena sudah dari tadi siang ya ini hujan. Sekitar jam berapa ya? Jam 1, jam 12 gitu mungkin sudah mulai hujan di beberapa bagian. Sejauh ini masih trafiknya masih oke lah. Ini kalau pantauan dari peta juga nampaknya sih tidak terlalu macet ya. Yang merah hanya di sini aja karena lampu merah. Selebihnya hanya kuning dan biru artinya lancar. Oke, kita lanjut lagi ke pengambilan. Order selanjutnya Melati Gold Shop. Tadi suruh bawa ke customer nih kayaknya, barang apa nggak tahu, mungkin emas kah. Tapi yang pasti bawa kayak gini kadang-kadang ngeri-ngeri sedep. Takutnya kita lagi sial gitu kan, dilihat jahat, bahaya juga sih. Ya kita coba lihat lah, siapa tahu dia ngantar kue kan. Nggak boleh berburuk sangka dulu lah. Kau tahu udah mau kirim kue atau makanan kan gitu. Ayo kita cek dulu. Ini jalanan dari tadi rame loh. Ini antreannya tadi panjang nih, lampu merah sini nih. Panjang banget. Nggak tahu ada apa. Padahal nggak ada apa sih. Kalau dilihat-lihat sih, memang sih mobil banyak banget ini. Apakah baru pada pulang kantor atau gimana? Kurang paham saya nih. Di luar dari kebiasaan soalnya. Jalanan padat merayap. Mau kemana sih Neng ini? Kiri apa ke kanan? Masih belok loh. Kita ambil kiri dahulu. Oke. Ini next showroom cafe. Di sana banyak mobil mewah punyanya Haji Krishna. Bukan cuman mobil tapi ada restorannya.
Jadi itu bukan cuma sekedar showroom ya, emang cafe di sana. Tapi ditaruh ada mobil mewah. Waktu ini saya ngeliat ada mobilnya punya Andre Taulani itu. Kayaknya dijual ya waktu itu. Ada beberapa mobil dijual. Siapa tahu kalian minat. Kalau minat boleh hubungin saya, ntar saya siapa tahu kan dapat komisi ya, lumayan lah. Tapi saya percaya Aji mah nggak pelit. Orangnya baik dia. Nah, udah deket tokonya. Saya matikan dahulu nih kawan-kawan. Tinggal 100 meter soalnya. Nggak enak kan saya ngerekam dalam orang komas pula. Aduh, bahaya. Selamat malam guys. Drama lagi. Bikin aduh, drama yang bikin lemes. Sesuai tadi saya bilang, aduh jangan-jangan, aduh, ngirim barang orang, ngirim emas pula, perhiasan, waduh. Jadi gini guys, tadi setelah ngambil barang, saya ke WC. Keluar dari WC, saya nyalain HP. Kok muncul lagi layar yang foto barang. Ternyata saya juga salah sih, nggak baca dulu tulisannya. Kepinteran. Saya foto ulang, saya finish. Aduh, kaget langsung kaget saya. Langsung saya buka, lihat paketnya tuh ada nomornya kan, nomor HP-nya. Saya coba hubungin telepon. Pasialnya ini layar kurang ajar, emang nih layar satu ya. Udah lowbat lagi dari tadi. Pas dipencet gagal mulu. Saya mau telepon orangnya nih, kurang ajar tuh, lihat tuh nomornya ngacak semua itu. Aduh. Kacau. Double kill berarti. Aduh. Drama. Jadi segala sesuatunya bisa terjadi ya. Memang mungkin agak capek juga sih, tapi memang di luar kebiasaan saya nggak memperhatikan tulisan, hanya ngikutin gambar karena ini ya, faktor kebiasaan. Soalnya kerja kayak gini kayak udah template gitu kan, karena udah template kita jadi kayak kebiasaan, itu bahayanya. Jadi mengurangi kewaspadaan memang. Aduh. Tapi syukur sih, dia ada nomor telepon, langsung telepon lewat WA, share live location, langsung jalan ke sana. Aduh, pas ketemu minta maaf dulu tadi. Aduh, ada aja. Saya dakdikduk tadi nih, aduh gawat. Barang orang ini, barang mahal pula kan. Aduh. Kita nggak tahu sih ya berapa lah nilainya, anggap aja jutaan lah gitu. Walaupun kayak gitu kan nggak enak hati gitu loh. Aduh, jadi soalnya dikiranya udah berburuk sangka. Coba kalian di posisi customernya, pasti deh itu udah berpikir, waduh, barang saya ditilep nih, hilang nih, report. Untungnya reaksi ibunya juga, yang pertama dia lakukan adalah nelpon saya. Nelpon lewat aplikasi, terus saya share nomor saya. Langsung cepet. Nah ini kebiasaan nih HP, kalau saya nyimpen nomor orang tuh lama sekali dia baru bisa nge-save muncul di WhatsApp-nya. Jadinya ya gitu dah. Ditelepon langsung saya di WhatsApp, kasih lokasinya, langsung saya menuju ke sana dengan share live location. Tapi untung sekarang udah kelar. Ini drama malam-malam lagi. Aduh, ada aja. Jadi siang agak sore lah, drama sama bapak satpam. Customernya pesenin kayak gitu, saya ngikutin pesenannya, saya diomelin. Apa direkam tadi?
biarin aja lah. Kalau dia mau viralin saya bahagia malahan. Aduh, makasih banget dah Pak, viralin aja saya Pak. Dalam hati mah begitu. Tapi ya sisi positifnya ya kita coba ambil lah bahwa dia juga cuma membela diri gitu kan, karena bukan tugasnya dia gitu. Kalau memang dia membantu, tolong dibantu juga. Tolong dibantu lah, kasih tip gitu misalnya. Nah, kalau yang kayak gini-gini, yang kayak saya ini memang tadi murni kesalahan dari saya sih. Saya tidak baca masalahnya. Terlalu pengen cepet aja beres. Lupa kalau itu barang penting. Aduh, tapi udah beres, udah tenang nih. Sekarang saya lanjut lagi. Cuma masalah jadi gagu nih kayaknya. Entah apa ditulis sama ibunya nggak tahu lah. Pokoknya lihat aja dulu ntar gimana nih. Saya mau ngarah ini dulu ke arah utara, daerah yang biasa saya dapat orderan. Ambil di sana. Ada yang balas nih. Nggak segera ya berusaha make friends lah di YouTube dengan orang-orang yang ada, dengan yang sehobi. Kalau biasanya cuma nonton doang, sekarang kita mencoba bersosialisasi. Karena gimana pun juga itu platformnya kan sosial media, kita butuh berinteraksi dan berkomunikasi. Tidak bisa hanya kita pasif gitu loh. Jadi buat kalian yang mau ngembangin channel YouTube, jangan cuma upload aja ya gitu ya. Cara paling gampang sih memang kalian upload ini aja, kayak musik gitu. Itu tuh paling mudah tuh, musik kalau bisa karya sendiri gitu kan, jadi memarketing diri sendiri ya. Walaupun saya belum bisa bilang saya sukses gitu kan. Nah, tapi itulah yang saya tangkap dari hasil penelitian saya. Nah, kebetulan saya tidak di bidang musik, jadi saya tidak bisa mengupload sesuatu mengenai musik gitu. Jadi saya hanya mainnya di motovlog, review kuliner, terus tempat-tempat wisata gitu. Ya memang dari dulu kalau kalian lihat di ini saya ya, di galeri video saya, kalian bisa lihat itu aja isinya. Sama mungkin mengenai fotografi, peralatan fotografi juga pernah saya review. Beberapa yang dulu sih disupport oleh Sinar Foto, beberapa itu saya bikin reviewnya, termasuk Osmo Pocket tuh dulu pas pertama-tama muncul tuh. Nah, kalau sekarang kebetulan posisi masih kosong. Ada yang mau ngisi gak ya? Udah bisa ketawa sekarang. Kalau tadi tegang. Tadi tegang, benar-benar tegang tuh. Ngebut saya buat ke sana. Wah, akhirnya langsung gak ada yang masuk. Apa ini? Kita lihat yuk. Saya juga sempat kepleset begitu nih. Kacau ya. Konyolnya kepleset kulit semangka. Aduh. Ih, apa ini? Kebab. Oke. Siap bosku. Paranan. Oke lah, ini ngarah balik boleh lah. Ngarah sekitaran sana boleh lah, kita nggak jauh-jauh, berarti pulangnya nggak terlalu jauh. Salah. Kan masih EO nih. Coba lihat dulu. Oke. Nih dulu, ini kan pura ya yang tempat saya berhenti nih. Dulu nih sih ada dagang sate nih, enak. Nggak tahu kemana. Kalau musim-musim sembayangan tuh pasti nongkrong di sana di depan dong, memang sampai sore, sampai malam kalau ada sembayangan sampai malam. Mana ya? Oh, masih maju lagi di jalan potong sana nih. Ini jalan potongnya saya nih biasanya kalau dari arah kerobokan yang Umalas, daerah Umalas,
yang mau masuk ke Jalan Raya Kerobokan tuh motongnya lewat jalur sini nih. Ini dari nih enak nih. Yang di sini enak, yang di Ubud juga lumayan, tapi harganya agak sedikit mahal ya buat ukuran kantong saya. Kalau kantongnya tebelan sih mungkin enggak sih. Ini kantong saya doang yang bagi saya mahal. Oh ini dia di depan nih kayaknya nih, yang ada Pertami nih, Azizi Kebab. Yuk kita ambil dulu ya. Sekarang posisi sudah kan waktu jam 11 lewat. Jadi ini order terakhir saya. Thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Terima kasih banyak untuk supportnya dan kesetiaannya menonton channel ini. Like dari kalian sangat membantu saya untuk memberikan semangat lebih dalam berkarya. Agak dingin sih. Tembun nih sekarang. Oke, saksikan terus perjalanan kita, petualangan sebagai driver ojol. Selalu ada cerita dan drama setiap harinya. Thank you guys.